Kodok secara bahasa adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, dan kehendak. Adapun secara istilah, kodok adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup ataupun mati. Adapun qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Perpaduan antara kodok dan qadar disebut takdir. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah terhadap manusia atau makhluk Allah lainnya sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang sudah diputuskan oleh Allah tidak bisa diprotes atau ditolak oleh siapapun. Mungkin seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tapi jika Allah menentukan yang lain, maka ia harus menyadari bahwa Allah telah memberi takdirnya. Jika seseorang berusaha dengan baik dan tekun melaksanakan usahanya, biasanya takdirnya akan baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau berusaha dengan baik dan bersungguh-sungguh, maka takdirnya akan menjadi buruk. Jadi, ditakdirkan baik dan tidak biasanya sudah tampak dari usaha seseorang. Takdir dibagi menjadi dua, ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh takdir mubrom ialah seperti kematian, jenis kelamin, dan hari kiamat. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel atau belum baku atau masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh takdir mu'allaq ialah seperti kesuksesan dalam pekerjaan atau usaha yang didapat. Ketika seseorang mau berjuang, berusaha keras, dan berdoa, maka ia berkesempatan untuk sukses dan memiliki hidup yang lebih baik. Contoh lainnya adalah kesehatan. Seseorang yang ditakdirkan sakit, tetapi ia berusaha berobat, maka ia akan menjadi sehat. Perilaku orang yang beriman kepada kodok dan qadar diantaranya yaitu 1. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Sebelum menyerahkan segala persoalan kepada Allah, setidaknya orang yang beriman kepada kodok dan qadar berusaha dengan sungguh-sungguh dahulu untuk mencapai keberhasilan atau sesuatu yang diinginkan. 2. Menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Setelah manusia berusaha, sebaiknya segala persoalan diserahkan kepada Allah. Karena manusia adalah lemah, jadi tidak mungkin dapat mengatasi persoalannya sendiri. 3. Selalu berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah ciri orang yang tahu belas kasih, baik yang datang dari sesama manusia maupun dari Allah. 4. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa adalah simbol orang yang beriman. Menjalankan rukun Islam yang berjumlah 5 merupakan cerminan orang yang beriman kepada kodok dan qadar. 5. Rela atau menerima pemberian Allah atau qanaah. Menerima pemberian Allah dengan ikhlas merupakan bentuk beriman kepada kodok dan qadar. 6. Tahan godaan atau sabar. Menahan segala sesuatu dari godaan nafsu duniawi juga merupakan perilaku orang yang mengimani adanya kodok dan qadar. Fungsi beriman kepada kodok dan qadar dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. 2.
menghindari sifat sombong. 3. Melatih berhusnuzon. 4. Melatih kesabaran. 5. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Setelah memahami kodok dan qadar, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam kodok dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimistis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. Yang kedua, dengan memahami kodok dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Yang ketiga, keberhasilan atau kesuksesan bukanlah sebuah hayalan, karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. Yang keempat, mampu membedakan antara jalan yang baik dan yang buruk, karena masing-masing memiliki akibat atau konsekuensinya. Dan yang kelima yaitu, menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa dan lupa diri apabila menghadapi sesuatu, baik kesenangan maupun kesedihan. Demikianlah pembelajaran mengenai kodok dan qadar Allah. Semoga bermanfaat ya teman-teman.